Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bin nikmati tatimmus shalihat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah sempurnakan. Kemudian salawat dan salam selalu kita haturkan kepada manusia terbaik, manusia yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup para nabi-nabi dan rasul. Manusia yang sempurna dari sisi akhlak, fisik dan juga jalur nasabnya. Ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman rahimani rahimakumullah, sahabat santri dimanapun berada. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali membahas sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Salah satu di antaranya yang akan kita bahas hari ini ialah sosok yang tegas, tangguh, tidak mengenal rasa takut. Ialah sahabat Nabi yang mulia ini jamin masuk surga, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa sebab yang menyebabkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memeluk Islam. Salah satu di antaranya ialah doa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Islam diperkuat oleh salah satu sosok tokoh Quraisy, yaitu Abu Jahal atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjemput hidayahnya kemudian masuk Islam. Sementara Abu Jahal dia mati dalam keadaan kafir. Kemudian penyebab yang kedua ialah bertemunya Umar dengan sosok wanita yang punya keimanan yang sangat luar biasa. Beliau naik turun bukit menggendong anaknya, kemudian ketika sampai ke bawah beliau bertemu dengan Umar bin Khattab. Umar bertanya, "Wahai Ummu Abdillah, ngapain kau malam-malam naik turun bukit?" Ya kan? Maka kemudian Ummu Abdillah menjawab, "Wahai Umar, kalian ini orang-orang Quraisy ini aneh. Kami ingin beribadah di Mekah, kalian ganggu, kalian sakiti. Begitu kami ingin keluar hijrah dari Mekah, kalian halang-halangi kami. Kalian itu aneh." Maka Umar bin Khattab merasa takjub. Wanita tengah malam bergendong anaknya naik turun bukit. Ini sungguh luar biasa. Agama apa yang dibawa oleh Muhammad ini? Sehingga wanita yang seperti itu berusaha tengah malam hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai muncul rasa penasaran Umar bin Khattab dengan agama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penyebab yang ketiga yaitu merupakan puncak dari hidayah yang akan menjemput Umar memeluk Islam ialah terlantunkannya ayat suci Al-Quran surat Thaha pertama kali kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di rumah Fatimah adik beliau. Maka kemudian setelah itu Umar bin Khattab mendatangi baginda Nabi besar Muhammad SAW yang pada saat itu ada di rumah salah satu sahabat yaitu Al-Arqam radhiyallahu anhu. Maka kemudian Umar bersahadat dan kemudian dibimbing langsung oleh Rasulullah SAW. Maka masuk Islamlah Umar. Tentu banyak kisah di sini, tapi tidak bisa kita jelaskan karena pasti panjang dan lebar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki banyak keutamaan, tapi salah satunya yang paling masyhur ialah sabda baginda Nabi besar Muhammad SAW. Hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya ada Nabi setelahku, maka Umarlah orangnya." Tentu tidak ada lagi Nabi setelah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Rasulullah penutup para nabi-nabi dan rasul. Tapi hadis ini menjelaskan bahwasanya Umar ada di level berbeda dengan kita. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kepada kiprah-kiprah Umar yang membawa Islam ke level yang sangat gemilang. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wafat, beliau sempat mengirim sebuah pasukan yang besar yang dipimpin oleh panglima perang yang luar biasa, ialah Khalid bin Walid. Siapa yang tidak kenal dengan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu? Panglima yang tidak terkalahkan. Itu kan? Maka kemudian berangkatlah Khalid bin Walid. Sebelum Khalid bin Walid menyerang, subhanallah, Abu Bakar wafat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wafat pada tahun 13 Hijriah. Maka kemudian naiklah Umar sebagai khalifah melanjutkan perjuangan
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar memimpin pada tahun 13 Hijriah sampai dengan 23 Hijriah. Ini merupakan masa yang keemasan, masa yang sangat luar biasa. Islam ada di puncak gemilang. 10 tahun Umar memimpin, sahabatku, sahabat santri, saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun 15 Hijriah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengutus seorang panglima perang yang hebat, yang tangguh, yang kita kenal semua. Beliau juga dijamin masuk surga. Beliau bernama Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah ditunjuk oleh Umar untuk menggantikan Khalid bin Walid sebagai pemimpin perang. Maka kemudian Umar berkata kepada Abu Ubaidah, "Wahai Abu Ubaidah, kaulah pemimpinnya. Khalid jadikan wakilmu." Maka kemudian berangkatlah Abu Ubaidah radhiyallahu anhu menembus negeri Syam. Masuk di antaranya Palestina, Yordania, Libanon, dan Syria. 4 negara ini dulu basis kekuatan Bizantium Romawi. Ini sangat kuat sekali. Maka kemudian terjadilah perang yang legendaris yang kita kenal dengan perang Yarmuk. 12.000 pasukan kaum muslimin, saudaraku seiman, menghadapi dan mengalahkan 250.000 pasukan Bizantium Romawi. Ini sungguh sangat luar biasa. Tidak dimasuk di akal. Tapi ini menegaskan bahwasanya kekuatan muslimin, saudaraku seiman, tidak terletak pada banyaknya pasukan. Tidak terletak pada kuatnya. Tidak terletak pada kuatnya atau gagahnya seseorang. Tapi kekuatan kaum muslimin yaitu terletak pada keimanannya. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada tahun 15 Hijriah Palestina takluk di bawah hukum Islam. Kemudian pada tahun 16 Hijriah Umar kembali mengutus seorang sahabat yang mulia untuk memimpin perang, menjadi panglima perang. Beliau dikenal dengan sniper dalam Islam. Ketika beliau membidik dengan anak panahnya maka tidak pernah meleset. Beliau bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa yang tidak kenal dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, saudaraku seiman? Sahabat yang mulia yang dijamin masuk surga. Maka kemudian berangkatlah Sa'ad bin Abi Waqqas menuju timurnya Jazirah Arab menaklukkan Persia. Maka kemudian di sini terjadi perang yang sangat luar biasa dahsyat. Perang itu dikenal dengan Perang Qadisiyah. 30.000 pasukan kaum muslimin, saudaraku seiman, menghadapi dan mengalahkan 225.000 pasukan Persia lengkap dengan senjata-senjatanya. Ini luar biasa, kemenangan yang sangat gemilang bagi kaum muslimin. 200 banding 1, saudaraku seiman. Bagaimana kaum muslimin pada saat itu benar-benar memperjuangkan agama ini dengan mati-matian. Maka kemudian ini bisa kita lihat sekarang, kita bawa kepada hari ini yang fenomena yang terjadi pada hari ini. Lihat anak muda kita. Berapa banyak anak muda yang duduk di majelis, kemudian berapa banyak anak muda yang nongkrong-nongkrong saja tanpa ada alasan yang jelas. Kita lihat kemudian bagaimana anak muda kita jauh dari agamanya. Kuat fisiknya, sehat badannya, gagah postur tubuhnya, tapi kemudian dia jauh dari masjid, jauh dari ibadah. Ini sungguh ketimpangan yang sangat luar biasa. Semoga dari generasi kita nanti akan lahir kembali generasi-generasi yang hebat, yang bisa membangkitkan kembali agama Islam. Sahabatku seiman, rahimakumullah. Kemudian pada tahun 20 Hijriah, saudaraku seiman, Umar kembali mengutus Amr bin As radhiyallahu anhu berkata kepada Umar, "Wahai Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab, kenapa kita tidak sekalian menembus Afrika sebelah baratnya Jazirah Arab?" Maka Umar dengan penuh semangat mengatakan, "Wahai Amr bin As, berangkatlah, taklukkan, tembuslah wilayah Afrika." Maka kemudian berangkatlah
Amr bin As dengan 8.000 pasukan. Kemudian Mesir terbuka pada saat itu, semuanya tunduk atas hukum Allah Subhanahu wa taala. Mesir kemudian takluk dan terbuka seluruh wilayah Afrika. Ya, masuk di antaranya Maroko, Tunisia dan lain sebagainya. Singkat cerita, pada tahun 20 Hijriah, setengah dari dunia ini dikuasai kaum muslimin, saudaraku seiman. Kita memimpin dunia. Dan kita pada saat itu menginspirasi dunia. Kaum muslimin menjadi kiblat orang-orang Eropa, orang-orang non-muslim. Kan mulai dari bicaranya, mulai dari berpakaiannya, mulai dari makanannya, semuanya. Bahkan raja-raja Eropa atau ratu-ratu Eropa itu semuanya menutup aurat, mencontoh kaum muslimin sebagai inspirasi dunia. Kita memimpin dunia, saudaraku seiman. Maka pertanyaannya sederhana. Memimpin atau menguasai setengah dari dunia ini, apakah umat Islam pada saat itu tidak memiliki tatanan ekonomi yang rapi, yang bagus? Apakah umat Islam pada saat itu tidak memiliki tatanan sosial? Apakah pada saat itu kita tidak memiliki militer yang kuat? Apakah Umar pada saat itu mengirim atau mengutus sahabat-sahabatnya untuk belajar ke Eropa? Maka jawabannya tentu tidak. Ya. Kemudian dengan apa kita dipimpin? Dengan apa kita hidup damai dan tentram pada saat itu? Kita semua tunduk atas hukum Allah dan Rasulnya. Landasannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka selesai semuanya. Kita kembali kepada agama kita dengan utuh, kafah. Maka insya Allah kita akan kembali lagi kepada kekuatan kita. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.